Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. 200 Jenderal Purnawirawan desak Jokowi mundur atau dimakzulkan dan menuntut diskualifikasi Prabowo Gibran dari Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Seng di Indonesiana Radio. Ya para sobat, bravo jenderal-jenderal yang peduli dengan Indonesia. Bravo 200 Jenderal Purnawirawan yang mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan. Ya, jenderal-jenderal yang lain harus bergabung dengan 200 Jenderal Purnawirawan ini untuk mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan. Tolong Bapak-Bapak Jenderal dan seluruh rakyat Indonesia, ayo selamatkan Indonesia dari dinasti Jokowi. Selamatkan Indonesia yang dirusak Jokowi dan keluarganya. Sudah sangat jelas bagaimana Jokowi memaksakan anaknya yang belum cukup umur dengan cara mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh adik iparnya sendiri. Bayangkan para sobat, anak yang belum cukup umur dipaksakan dengan mengaduk-aduk kocar-kacir konstitusi dilakukan oleh adik ipar Jokowi. Tak lain adalah Paman Usman, pamannya si Gibran. Ini jelas nepotisme sudah luar biasa. Presiden-presiden sebelumnya tak ada yang sampai senekat ini merusak konstitusi hanya untuk memuluskan sang putra mahkota yaitu si Samsul. Ya, admin apresiasi adanya setidaknya 200 Jenderal Purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan yang menyatakan sikap keras atas situasi politik pasca pemilu 2024. Tidak tanggung-tanggung, 200 Jenderal Purnawirawan tersebut mengancam untuk memakzulkan Jokowi dan mendesak diskualifikasi Prabowo Gibran dari Pilpres 2024. Ya, bravo 200 Jenderal yang mau turun gunung untuk menyelamatkan Indonesia yang dirusak oleh rezim ini, yang dirusak oleh keluarga Jokowi. Kita konsolidasi di rumah kediaman saya, ya, lebih tepat lagi di Museum Bang Yos, ya, untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Para sobat, pernyataan sikap yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan Fahru Rozi itu digelar di Museum Sutioso Jakarta Sabtu sore 17 Februari 2024. Sutioso mengatakan Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Persatuan dan Pembaharuan ini berisi 200-an purnawirawan, dan dari 400-an purnawirawan ada 200 perwira tinggi, ada 200 jenderal. Sedangkan yang hadir mewakili sekitar 40 orang jenderal purnawirawan. Pak Sutioso dan Pak Fahru Rozi turun gunung untuk menyelamatkan Indonesia, dan salah satu poin yang dihasilkan adalah 200 jenderal purnawirawan mendesak Jokowi mundur. Mendesak Jokowi mundur. Atau kalau tak mau mundur harus dimakzulkan. Ya, bagaimana rekan-rekan DPR RI? Ayo
segera proses kesalahan-kesalahan Jokowi yang sangat-sangat TSM, terstruktur, masif, dan sistematis berkenaan dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Dan 200 Jenderal Purnawirawan ini juga menuntut agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Admin setuju, karena Gibran adalah produk haram konstitusi. Gibran adalah calon wakil presiden, hasil dari perusakan konstitusi, hasil dari obrak-abrik konstitusi yang dilakukan oleh sang Paman Usman. Dan Paman Usman telah diberi sanksi keras, yaitu dipecat dari ketua MK. Ini tidak main-main. Ini sebagai bukti bahwa Gibran maju sebagai calon wakil presiden adalah melanggar konstitusi, bahkan oleh media Tempo dikatakan sebagai anak haram konstitusi. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Pertanyaannya, apakah pemilu 2024 jujur dan adil? Jauh banget dari kata adil. Justru kecurangan yang sangat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh rezim ini, dilakukan oleh Jokowi demi sang anak, si Samsul itu. Sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Benar, Pilpres 2024, Pileg 2024 ini yang diadakan oleh KPU di masa rezim Jokowi adalah terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pengerahan aparat luar biasa, bahkan Polri TNI diajak Jokowi untuk memenangkan anaknya. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Jika Paman Usman ada ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran tidak obrak-abrik konstitusi, niscaya Gibran tak akan masuk menjadi bakal calon wakil presiden ketika itu. Kemudian KPU juga menerima pendaftaran Gibran, padahal ada peraturan KPU yang mengatakan minimal umur capres cawapres 40 tahun. Semua dipaksakan. Sepertinya ini tangan-tangan kekuasaan bermain di sini. Siapa lagi yang paling bertanggung jawab? Jelas Jokowi, Lurah Konoha. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tersandra kasus. Kemudian Erlangga Hartarto tersandra kasus. Kemudian siapa lagi? Khofifah Indar Parawansa tersandra kasus. Dan banyak sekali pejabat-pejabat negara termasuk menteri dan ketua partai yang dipaksa untuk mendukung 02 karena tersandra kasus. Kalau mendukung 02 bebas, tak diproses hukum, tapi jika berani untuk mendukung paslon lain, siap-siap dipanggil oleh penegak hukum. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu.
Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Kami mendesak kepada Jokowi untuk mundur atau dimakzulkan, dan 200 jenderal purnawirawan ini juga menuntut agar Prabowo Gibran didiskualifikasi Pilpres 2024. Admin setuju. Dua tuntutan 200 jenderal purnawirawan harus segera ditindaklanjuti. Jokowi mundur atau dimakzulkan dan diskualifikasi Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.